Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video ketiga ini, kita akan membahas mengenai admin layout untuk keperluan dari multiple out, Laravel, JStream, dan Inertia JS. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Server Coding. Pada video kedua ini, kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yang dimana kita sudah berhasil untuk menjalankan dari npm start, yaitu dari project multiple out Laravel Inertia. Silakan teman-teman running terlebih dahulu. Dan di sini kita sudah bisa menjalankan. Kita akan melakukan login salah satu akun dari admin untuk melakukan pengembangan fitur yang akan dibuatnya. Kita login. Nah, ini merupakan tampilan ketika kita login menggunakan admin, di mana di sini bernamanya admin. Nah, kita juga bisa melakukan proses manipulasi data yang secara otomatis diberikan oleh Laravel JStream ini. Oke, seperti ini dapat dilihat. Selanjutnya kita akan buka text editor. Kita close dulu, bersihkan dulu untuk proses atau pembuatan dari tutorial sebelumnya. Selanjutnya kita akan buat controller, di mana kita bisa matikan terlebih dahulu dengan Ctrl C. Nah, kita akan membuat controller dengan nama admin dashboard controller, di mana controller ini berada di dalam folder dari admin. Caranya php artisan make controller admin, selanjutnya admin dashboard controller. Lalu kita akan gunakan resource, lalu enter. Oke, controller sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan ke bagian routes, lalu web.php, di mana ini digunakan untuk mengakses atau menampilkan dari halaman yang kita buat ya. Nah, jika teman-teman lihat ketika kita mengakses web.php, ini memiliki perbedaan ya untuk tampilannya, di mana di sini merchant dari Inertia, menggunakan Inertia. Jadi kita diperlukan untuk merunning dari npm run dev. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat middleware, di mana middleware ini akan digunakan untuk mengamankan suatu akun. Jadi ketika kita sudah login, maka akan diarahkan ke dalam dashboard, seperti itu. Lalu kita akan membuat suatu root group, yaitu kita buat prefix. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan prefix. Nah, jadi prefix ini adalah suatu default dari root yang kita buat. Nah, di sini saya buat admin. Selanjutnya kita akan tambahkan middleware. Nah, di mana di dalamnya kita akan gunakan out dari Sandstorm. Lalu verify. Selanjutnya kita akan gunakan method. Kita gunakan kita buat ya name admin. Lalu kita buat group. Grup di sini dimaksudkan untuk membuat suatu grup function itu, teman-teman. Kita bisa enter mungkin. Function. Kita berikan parameter lalu kurung awal. Nah, jadi maksud dari root ini prefix admin, di mana nanti di awalnya untuk router yang kita akses yaitu seperti ini. Misalkan localhost /admin/dashboard. Nah, seperti itu.
kita buat prefix admin. Selanjutnya di sini middleware, ini pengamanan, yaitu ketika sudah verifikasi dari outside Sandstorm, maka dibolehkan untuk mengakses dari URL atau root yang akan kita tambahkan di dalam sini. Nah, root group ini suatu pembungkus, di mana pembungkus ini untuk mereferensi ke dalam router prefix. Nah, lalu kita akan tambahkan root dengan metode get, di mana kita akan akses dashboard. Selanjutnya kita akan panggil dari controller yang sudah kita buat, yaitu admin dashboard controller class. Kita akan refer ke dalam function index, dan selanjutnya kita akan memberi nama dengan dashboard. Oke, seperti ini. Kita bisa save. Selanjutnya kita akan akses dari controller, yaitu admin dashboard controller. Kita bisa Ctrl P, lalu kita ketikkan admin dashboard controller. Kita klik. Nah, di dalam dashboard controller ini terdapat error ya teman-teman. Kita bisa betulkan. Nah, di dalam indeks ini yang nantinya akan dipanggil dalam router, nah, yang merchant atau URL-nya yaitu admin dashboard-nya, di mana ini refer ke dalam index, yaitu function index. Lalu kita akan return, kita gunakan inertia, kita import. Nah, pastikan sudah terimport. Selanjutnya render, di mana ini di dalamnya kita akan masukkan admin, lalu dashboard, seperti ini. Selanjutnya kita akan ke bagian tampilan, yaitu resource. Kita buka folder JS, di mana dalam JS ini terdapat jetstream, layout, page, dan yang lainnya. Nah, di dalam JS ini kita akan masuk ke dalam page, di mana dalam page ini terdapat API, lalu out, profile, dan yang lainnya. Ini menggunakan Vue.js. Nah, langkah pertama kita akan membuat folder dengan nama admin. Di dalam folder admin tersebut kita buat satu file, yaitu dashboard.vue. Kita akan gunakan Vue.js. Oke teman-teman, kita akan coba tampilkan suatu tulisan mungkin sebagai contoh untuk melakukan pengetesan apakah URL atau root yang kita buat itu berhasil diakses. Oke, kita buat H1 dashboard admin seperti ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan script, di mana dalam script ini kita lakukan export default. Nah, karena memang ketika JavaScript ini jadi berkenaan dengan JavaScript ya, teman-teman harus melakukan suatu export, di mana Laravel, Vue, React. Nah, ketika menggunakan suatu framework, maka gunakanlah export default untuk melakukan suatu supaya bisa digunakan di dalam file lainnya atau dipanggilnya. Kita save. Coba kita jalankan. Kita bisa running terlebih dahulu PHP Artisan Soft. Nah, ini sudah running. Coba kita akses kembali. Lalu kita logout mungkin. Nah, selanjutnya kita coba akses terlebih dahulu admin / dashboard. Nah, oke, coba kita cek apakah sudah betul dashboard. Oke, sudah sama.
Nah, di sini terdapat error nih teman-teman. Kenapa? Target class dan exist. Nah, pastikan kita sudah melakukan import yaitu apps http controller admin dashboard controller. Oke, coba kita refresh kembali. Nah, jadi ketika kita mengakses admin /dashboard, maka kita akan diarahkan ke dalam form login. Jadi kita harus melakukan login karena memang di sini kita membuat suatu pengamanan dengan menggunakan auth-sense2, yaitu verified. Coba kita akses atau login menggunakan admin. Nah, maka ketika kita berhasil login, kita bisa mengakses halaman admin dashboard. Selanjutnya kita akan ubah untuk tampilan dashboard view ini. Kita bisa akses file dashboard di dalam page. Nah, di sini terdapat app layout. Kita bisa copy mungkin. Lalu kita masukkan atau kita ubah. Nah, seperti ini. Kita save. Selanjutnya jangan lupa kita harus menambahkan import app layout from. Nah, di sini seperti biasa add kita akan panggil di dalam layout.app layout. App layout. Oke teman-teman, jika kita lihat ya di sini kita kurang ekstensi, dinamakan view. Coba kita save terlebih dahulu, apakah berhasil tampilkan atau tidak. Coba kita refresh. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum melakukan ekspor komponennya. Caranya seperti ini. Kita ekspor nih nama dari app layout ya, untuk menampilkan app layout. Nah, app layout ini dimana merender tampilan dari template dashboard gitu. Nah, ada dashboard. Kita save. Coba kita refresh. Nah, di sini untuk tampilannya seperti ini. Kita teman-teman lihat terdapat admin sama ya seperti tampilan sebelumnya itu dashboard, dan dimana ini juga sudah menggunakan dari Tailwind CSS. Lalu di dalam app layout ini tentunya ada beberapa yang tidak kita perlukan ya. Jika kita scroll drop down, nah kita bisa hapus mungkin. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya kita bisa find team management. Nah, team management ini tentunya kita tidak perlukan ya untuk sekarang. Kita bisa hapus saja. Kita scroll lagi ke bawah. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat file baru dengan nama admin layout.view. Nah, selanjutnya seperti biasa, ketika kita membuat satu file baru di dalam view, kita tambahkan template. Lalu di dalamnya kita bisa panggil dari app layout. Nah, selanjutnya jangan lupa tambahkan script, di mana di dalamnya kita lakukan export default. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat suatu div di mana aturannya ya memiliki flags, teman-teman bisa ikuti ya. Dot space
dot py strip 6, lalu kita buat suatu justify around. Nah, lalu sm dimana space kita akan buat 0 ya teman-teman. Nah, oke, seperti ini, coba kita enter. Nah, oke. Selanjutnya kita akan buat div baru. Nah, dimana bisa berisikan kelas, misalnya bg background white, lalu overflow kita buat hidden, dan selanjutnya shadow akan XL, lalu PY6 with content yaitu full, lalu rounded LG. Oke, seperti ini. Lalu di dalamnya kita tambahkan slot. Nah, karena kita akan menggunakan style, jika teman-teman lihat di dalam app layout ini banyak lakukan import ya. Jadi kita akan panggil lagi import apps layout. Nah, apps layout, atau mungkin kita bisa seperti ini, apps layout.view. Coba kita tambahkan komponen di dalamnya, kita tambahkan apps layout view. Nah, coba kita save. Nah, jika kita lihat teman-teman nih, sekarang kita sudah mempunyai layout admin, yaitu dimana ini sebagai atau dijadikan sebagai layout master dari admin. Nah, kita akan masuk ke dalam dashboard. Di dalam page admin dashboard, kita akan merefer ke dalam admin layout. Kita bisa Ctrl D, lalu kita ganti menjadi admin. Oke, seperti ini. Kita save. Lalu di atasnya kita juga akan rubah admin dashboard. Coba kita akses kembali admin layout, kita ubah jadi apps layout. Nah, selanjutnya ini view, coba kita jadi layout biasa, lalu kita panggil layout slash app layout view. Nah, selanjutnya kita juga harus mengubah nih, karena refer ke dalam admin layout, kita masukkan, kita ganti admin layout. Coba kita akses. Nah, di sini kita sudah punya tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita akan ubah px misalnya 6, lalu py 2. Coba hapus. Lalu kita akan masukkan run it soon. Nah, seperti ini. Coba kita save, lalu kita akses kembali. Nah, kita sudah berhasil nih. Untuk membuat tampilannya lebih menarik, kita bisa akses apps layout, di mana kita cari heading. Oke, coba kita scroll page heading. Kita bisa copy, lalu kita masukkan ke dalam admin layout. Masukkan di sini, kita rapikan, save.
Oke, ini terdapat di atas, kita bisa pindahkan dalam apps layout mungkin. Coba kita cek. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian di dalam video kali ini. Kita sudah belajar mengenai tata letak dari admin dashboard, dan juga kita sudah belajar untuk pemasangan dari root, dimana nantinya kita akan buat suatu hak akses di dalam project ini. Oke, untuk video selanjutnya silahkan teman-teman tunggu. Selanjutnya kita akan membuat admin sidebar. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.